Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini via online. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Bank Syariah. Sebelumnya, saya Firdani Harismaduri Syaputri selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Sifaun Nihaya sebagai pemateri, dan yang kedua Siti Nur Aida sebagai pemateri, yang terakhir Yastania Artanti sebagai pemateri. Materi Bank Syariah. Pertama, konsep dasar Bank Syariah. Kedua, sejarah perkembangan Bank Syariah. 3, perbedaan Bank Syariah dan bank konvensional. 4, kekuatan dan kelemahan Bank Syariah. 5, produk-produk perbankan syariah. Konsep dasar Bank Syariah. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Bank Syariah adalah suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan atau partnership antara penyandang dana atau sahibul mal dengan pengelola dana atau mudharib. Oleh karena itu, tingkat laba Bank Syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme Bank Syariah. Sejarah perkembangan Bank Syariah. Perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhu. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak dengan menggunakan cek ini. Mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah. Perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Peranan bankir telah meliputi 3 aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di bank negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam adalah Syaf al-Daulah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan clearing antara Baghdad, Irak, dan Aleppo, Spanyol.
Praktik perbankan di Eropa. Kegiatan dilakukan oleh perorangan, JIBIS. Kemudian dilakukan oleh institus saat ini dikenal dengan bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba. Dan oleh karena itu hukumannya haram. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga. Sejarah perkembangan bank syariah selanjutnya yakni perbankan syariah modern. Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba, yang berarti haram. Di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Konsep teoritis mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Pengambil alihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Midsummer mulai ditinggalkan, sehingga bank kembali beroperasi berdasarkan bunga. Jumhur ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itu hukumnya haram. Ketika Organisasi Kerjasama Islam atau OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan di Sudan. Perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung dan di Jakarta. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut, tim perbankan MUI, dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pengertian: bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai hukum Islam diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi kegiatan bank. Bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja menyediakan layanan keuangan. Sedangkan bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Prinsip: bank syariah berprinsip tidak ada pembebasan nilai. Bank konvensional berprinsip bebas nilai. Bank syariah, uang tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Bank konvensional melihat uang sebagai komoditas, artinya uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Sumber pendapatan. Bank syariah sumber pendapatan diperoleh dengan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan besaran bunga tetap. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari 4 hal tersebut. Yang pertama, sumber likuiditas jangka pendek.
Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki dua sumber likuiditas, yakni dari bank sentral dan dari pasar uang. Jika bank konvensional memperoleh uang bebas dari emiten apapun yang ada, tidak demikian dengan bank syariah. Perbankan syariah hanya menggunakan sumber keuangan dari kegiatan operasional yang menerapkan hukum Islam. Dilihat dari risiko. Bank syariah kepada nasabahnya menerapkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Sedangkan bank konvensional dengan nasabahnya tidak saling menanggung risiko transaksi. Kemudian dilihat dari denda keterlambatan. Bank syariah tidak memiliki ketentuan khusus mengenai denda keterlambatan yang harus dibayar bagi nasabah yang tidak mampu membayar dan tidak menunjukkan itikat baik, akan ada sanksi yang dikenakan. Bank konvensional yang terlambat membayar cicilan atau tidak bisa melunasi tagihan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sejumlah besar bunga keterlambatan. Kemudian dilihat dari Dewan Pengawas. Bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional posisi Dewan Pengawas diisi oleh Dewan Komisaris. Kekuatan bank syariah. Yang pertama, dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Yang kedua, dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, konsep yang melekat pada bank syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan atau Bank Indonesia. Kelemahan bank syariah. Adanya berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah di antara kelompok masyarakat dan banker syariah. Jaringan pelayanan bank syariah jumlahnya masih terbatas, sehingga belum mencapai ke semua sentra-sentra kegiatan ekonomi. Keberhasilan sistem bagi hasil bank syariah pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang tepat, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank tidak pernah tetap. Bank syariah membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank syariah lebih membutuhkan tenaga-tenaga profesional serta masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntansi bank syariah terhadap sistem pembukuan dan akuntansi perbankan yang telah dibakukan nampaknya masih menjadi perdebatan. Produk-produk perbankan syariah. Yang pertama, pasar modal syariah. Berinvestasi secara syariah di bursa saham dengan membuat portofolio tersendiri dengan mengacu pada daftar daham halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, reksadana syariah. Reksadana syariah di mana manajer investasi akan menanamkan dananya pada saham atau fixed income yang halal. Kemudian pasar uang dan pasar produk perbankan syariah. Investasi yang dilakukan berdasarkan sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI melalui deposito di bank syariah. Selanjutnya, asumsi dan dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah yang dikeluarkan PT Prinsipal Indonesia mempunyai pola yang serupa dengan pola tabungan. Dan yang terakhir ada gadai syariah. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas utang atau pinjaman yang diperoleh dari kantor penggadaian syariah. Kelompok pengembangan produk bank syariah kepada nasabahnya. Produk penyaluran dana. 1. Prinsip jual beli atau bai. 2. Prinsip sewa atau ijaroh. 3. Prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk penghimpunan dana. 1. Prinsip wadiah. 2. Prinsip mudharabah. Produk jasa. Tabungan investasi yang disebut simpanan mudharabah atau simpanan bagi hasil atas usaha bank dengan berbagai jasa perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.